Baru ketemu akhir Agustus itu lewat telepon. Sudah berapa tahun. Lalu saya cerita, katanya kamu begini betul. Ya udah, tolong carikan alat ini. Wah, ini begini begitu. Wah, saya nggak ngerti. Terus saya kasih untuk punya Venus. Kamu ngomong sendiri pada sama Venus. Saya nggak ngerti soal alat itu. Saudara, sampai hari ini, tadi malam saya telepon dia. Hari ini dia berangkat ke Amerika bersama keluarganya, anak sudah 3. Saudara, dia bilang pokoknya urusan alat-alat radio beritahu saya. Dan bukan cuma itu, dia mengenalkan seorang, ternyata Pak Budi itu lebih muda dari dia. Kemarin pertama kali saya dapat telepon dari Pak Budi. Dia pengusaha yang punya hati. Tuhan berikan dia ini pengusaha yang hebat, punya visi. Tuhan nyuruh dia, kami belum pernah ketemu, saya belum pernah ketemu yang namanya Pak Budi. Tapi Tuhan nyuruh dia untuk menanam radio di 5 pulau besar di Indonesia. Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Nah, karena Tuhan berikan dia visi itu, maka dia cari channel, saudara. Maka Nabire adalah kota pertama di Papua dia akan tanam radio. Dan dia sudah komitmen kemarin membelikan untuk Swameka yang FM 1000 watt. Saya nggak tahu berapa juta. Karena itu pertama buat Tuhan Yesus. Nabire diberkati. Jadi baru 2 hari langsung kemarin dia memberikan itu untuk kita. Jadi kita sekarang tinggal ngurus izin saja. Alat-alat yang saya cukupi luar biasa. Nah, kenapa saya ceritakan ini, saudara? Apa yang saya pernah tabur dalam hidup Peter ini hampir 20 tahun yang lalu. Kalau dipikir, saya nggak pernah mengharapkan apa-apa dari dia. Sekarang Tuhan kembalikan itu. Bukan untuk kami, tapi untuk pelayanan. Ngerti? Waktu saya di Jayapura, saudara, malam jam 1 SMS saya bunyi. Dia bilang, Koden, saya Joko Timotius siapa begitu. 17 tahun yang lalu kita ketemu di Honolulu. Terus saya telepon, nggak bisa. Besoknya saya telepon, saudara. Dia ngomong panjang lebar. Aduh, saya ini lupa kamu ini siapa. Maaf, tapi karena dia sibuk, jadi saya nggak sempat tanya jelas. Siangnya, yang dari Happy Holy Kids itu telepon saya. Koden, saya telepon Joko. Justru itu Koden bingung siapa orang ini. Dia cerita, sekarang dia jadi profesor di satu perguruan tinggi di Texas. Dia profesor di bidang informasi teknologi. Nah, tahun 90 sampai 92 waktu Koden sering ke Honolulu, dia ada di situ sebagai mahasiswa. Oh iya. Nah, waktu cerita itu saya ingat, saya pernah nginap di flatnya dan saya pernah masak untuk dia. Waktu di Honolulu itu, saudara, selama hampir 4 tahun saya bolak-balik Honolulu Sydney itu bayar sendiri. Maka itu para mahasiswa itu heran. Pada pendeta datang untuk melayani. Nah, setelah dia jadi profesor, saya pikir hebat sekali. Ternyata dia ini sekarang jadi penasehatnya Pak Barnabas Swift untuk kabupaten-kabupaten yang perlu informasi teknologi. Istrinya itu dokter pribadinya Pak Barnabas Swift. Jadi berapa hari ini saya sedang sungguh-sungguh bergairah. Hebat sekali Tuhan ini. Nah, tahun 80-an akhir juga saya bimbing seorang anak muda dari kota Juana di Hamburg. Saya bimbing dia waktu itu, dia hidupnya kacau balau, hancur-hancuran. Lagi sekali zaman itu belum ada SMS, belum ada telepon, masih mahal. Saya masih telepon dia, kalau dia lemah dia kontak saya terus. Nah, lewat anak ini dia mendirikan sebuah perusahaan IT namanya The Cyber. Nah, profesor ini tanya begini. Padahal karena waktu saya singkat, saya banyak pertemuan dengan para pejabat baik. Aku ngerti Joko, saya bilang gini, Koden kenal nggak? Ada orang yang punya perusahaan IT, informasi teknologi, bukan kenal. Koden punya anak-anak, dan kami di bidang saham kosong di perusahaan itu. Langsung ketemu, dan ternyata nyambung, saudara. Dalam berapa jam saja. Ada 2 kabupaten yang ngajar di tangan, di kabupaten baru. Semalam itu saya mikir, apa yang kita tabur, baik maupun baik, jelek maupun jelek, tetap akan berbuah. Ngerti nggak maksudnya? Ayo kita mikir sekarang. Maka itu anak-anak Tuhan, kalau 2007 ini kita sudah nabur, jangan harap tahun ini akan nuang. Amin. Biarkan waktu itu. Ingat, saya mau baca lagi Galatia 6:7. Kita harus tahu hasil. Jangan sesat, jangan ngawur. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa, saya harus sampai 10 ya, ini bagus sekali.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita bagaimana? Nah, ini yang sering terjadi, bukan? Kita jemu, kita malas, kita aras-arasan, kita nggak serius. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada berapa orang? Semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, untuk apa saja dalam hidup ini, ayo kita mikirkan siapa yang dimaksudkan saudara-saudara Yesus itu. Untuk apa saja. Waktu Natal, kelompok khusus di Jayapura, di Entrop, hari apa itu? Kamis malam yang lalu, Rabu malam. Tiba-tiba saya digerakkan untuk bersaksi. Ada seorang anak paniai, saudara, dia itu orang Katolik. Saya nggak pernah kenal dia. Suatu hari dia datang kepada saya. Waktu itu dia masih S1, ngambil S1 sipil di Subio Pranoto, Semarang, karena dia orang Katolik. Dari pedalaman, dari daerah Tigi. Dia telepon saya. Ketika dia ngomong, dia minta bantuan. Kata pertama dia bilang, "Pak, tapi saya Katolik." Terus maksudmu apa? Kan Bapak Protestan. Dia bilang begitu. Buat saya bukan soal agamanya. Kalau kamu orang dan saya bisa tolong, saya akan tolong kamu. Dia kaget, sudah. Ringkas cerita, dia cerita bahwa dia itu diterima S2 ITB. Wah, saya bangga juga, kamu anak pedalaman bisa S2 ITB teknik sipilan. Akhirnya saya biayai. Sampai lulus, saya nggak tahu berapa puluh juta habis itu. Waktu hari Rabu malam dalam pertemuan itu, tiba-tiba urus gerakan saya. Saya cerita soal yang mukaku. Saya tanya, siapa di antara yang hadir malam ini yang kenal Yan Ungkang? Saya kaget, ada lebih 10 orang yang angkat tangan. Dan kalau saya lihat modelnya, semua orang ini orang-orang Tionghoa, pengusaha-pengusaha. Saya pikir kenal dari mana? Nah, selesai ibadah, mereka datang kepada saya. Ternyata Yan Ukaku ini orang nomor 1 di PU provinsi. Dan pengusaha-pengusaha kontraktor harus lewat dia. Malam itu juga saya diteleponkan untuk ngomong. Dia sudah menikah, saya sudah lama gak kontak dia. Bisa ngerti contoh ini, saudara? Dia adalah master teknik sipil pertama untuk Papua. Dan dia adalah master pertama untuk orang Mei. Hebat sekali. Adiknya Katolik juga, kedokteran sedang koas di Hang Tua Surabaya. Itu pun biaya kita. Ayo kita buat sesuatu. Siapa yang kita berkata? Tanggal 17 hari Senin saya ke Malang. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya ketemu seorang anak di Biak. Tuhan bicara sesuatu. Akhirnya anak ini bisa terangkat hidupnya. Sekarang dia jadi seorang pimpinan perusahaan di Lampung. Nah, waktu dia tahun yang lalu, saya kumpulkan anak-anak di daerah Jawa dan Sumatera. Waktu itu kami ada waktu di Jakarta. Lalu saya tanggal 30 Desember sampai tanggal 1 Januari, saya kumpulkan mereka 83 anak. Nah, anak ini ketemu seseorang dari Jogja yang dibawa oleh anak kami yang lain dari Malang. Akhirnya mereka pacaran. Dan tanggal 17 kemarin saya melamar anak ini. Nah, waktu saya melamar, saya kumpulkan semua anak-anak kita yang kuliah di Malang. Kita kumpul semua. Nah, saudara, tanggal 27 Desember nanti, saudara kita Emi akan jadi doktor pertama untuk Papua. Bayangkan, dia lulus S3. Tanggal 27 Desember ini dia akan disidang. Dia akan jadi dokter pertama. Bukan cuma untuk pesat, tapi untuk Papua juga yang akuntansi. Dan waktu kumpul semuanya itu, Dorta sedang menyelesaikan. Dia khusus menekuni bidang malaria. Kita bersyukur untuk itu. Dia juga S3 nanti. Ayo kita mikirkan apa yang kita bisa buat untuk orang-orang lain dalam hidup ini. Kok gak ada yang amin? Jangan suara bengong. Kita bisa buat apa saja. Katakan amin. Kita bisa buat apa saja. Ingat yang saya pernah katakan dari 2 Korintus 8, gereja di Makedonia seperti apa keadaannya. Mereka nggak punya apa-apa, mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mas, ingat itu.
Maka itu penting sekali dalam kehidupan kita ini.